Diskriminasi. Mengapa kita harus peduli? Halo semuanya, selamat datang di video kami hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Bagaimana itu mempengaruhi kita? Dan yang terpenting, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya? Mari kita jelajahi bersama. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu. Bentuk diskriminasi bisa sangat beragam, termasuk ras, gender, agama, usia, dan orientasi seksual. Semua bentuk diskriminasi ini memiliki dampak yang nyata dan merugikan. Mari kita lihat cuplikan penjelasan tentang diskriminasi berikut. Apakah konsep diskriminasi dalam aturan di Indonesia saat ini sudah tepat? Yuk kita kenali apa itu konsep diskriminasi secara lengkap. Secara teori, diskriminasi merupakan tindakan yang berawal dari prasangka dan stigma. Prasangka merupakan dorongan untuk menilai suatu kelompok atau individu secara negatif karena identitas yang melekat pada diri mereka. Sedangkan stigma adalah mengecualikan atau mengerdilkan seseorang karena label atau karakteristik tertentu. Prasangka dan stigma yang dimanifestasi dengan tindakan akan berujung pada diskriminasi. Mengacu pada definisi PBB, diskriminasi merupakan setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan satu atau lebih alasan yang dilindungi yang mempunyai tujuan atau dampak meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia atas dasar kesetaraan dan kebebasan mendasar atau mencegah partisipasi yang setara dalam bidang apapun kehidupannya diatur dengan undang-undang. Berdasarkan satu atau lebih alasan yang dilindungi atau protected grounds, merujuk pada karakter seperti ras, gender, orientasi seksual, usia, dan alasan yang dilindungi lainnya. Cakupan kelompok atas alasan yang dilindungi lainnya merupakan aspek penting dalam definisi diskriminasi. Hal ini memungkinkan agar alasan lainnya yang belum teridentifikasi tetap dapat terlindungi dengan kerangka hukum diskriminasi. Dampak dari diskriminasi dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penikmatan hak-hak dasar korban, seperti hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak lainnya. Parahnya lagi, diskriminasi juga dapat membahayakan diri korban, karena seringkali diskriminasi berkembang menjadi kekerasan seperti penganiayaan, pengeroyokan, pembakaran rumah ibadah, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Selain menggunakan definisi diskriminasi tersebut, OHCHR mengenal beberapa bentuk-bentuk diskriminasi. Bentuk diskriminasi tersebut ialah diskriminasi langsung atau direct discrimination, diskriminasi tidak langsung atau indirect discrimination, pelecehan berbasis diskriminasi, segregasi, viktimisasi, dan penolakan terhadap akomodasi yang layak. Berikut adalah beberapa ilustrasi contoh dari bentuk-bentuk diskriminasi. Diskriminasi langsung adalah ketika Ami dipecat dari pekerjaannya karena ia mempunyai orientasi seksual yang dinilai berbeda, sehingga Ami tidak mempunyai pekerjaan lagi. Sedangkan diskriminasi tidak langsung ialah ketika syarat mendaftar menjadi karyawan swasta di PT ABC adalah dengan tinggi badan tertentu, yang berdampak tidak proporsional terhadap orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pelecehan berbasis diskriminasi atau harassment adalah ketika Andi menghina Boni dan mempermalukan Boni karena latar belakang status kesehatannya. Pemisahan atau segregasi adalah ketika Rani sebagai pejabat kota X memisahkan dan memberikan akses berbeda terhadap kelompok dengan etnis tertentu untuk mendapatkan barang, jasa, sumber daya, atau hak lainnya. Viktimisasi atau retaliasi yaitu Tono didiskriminasi karena ia menjadi advokat dari korban diskriminasi dan ikut mempromosikan undang-undang penghapusan diskriminasi. Penolakan dan kegagalan memenuhi akomodasi yang layak dan tindakan positif, yakni ketika penyandang disabilitas dengan tidak tersedianya layanan dengan standar yang seharusnya disediakan di kampus atau tempat-tempat umum lainnya. Di dalam perbuatan diskriminasi, sangat mungkin perbuatan tersebut berdasarkan lebih dari satu alasan yang dilindungi. Terdapat kasus yang populer di Australia, ketika perempuan berkulit putih dan perempuan berkulit hitam yang melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya. Terdapat perbedaan respon aparat yang menerima laporan.
Pada perempuan berkulit putih, aparat langsung memproses laporannya. Sedangkan pada perempuan berkulit hitam, aparat yang menerima laporan justru melakukan pemerkosaan kepadanya. Selain mengatur bentuk-bentuk diskriminasi, negara juga harus mengambil langkah-langkah proaktif seperti tindakan positif atau tindakan afirmasi. Tindakan positif adalah kewajiban negara untuk mencapai kesetaraan bagi kelompok yang pernah atau sedang mengalami diskriminasi. Pada dasarnya, tidak semua individu memiliki akses yang sama untuk bisa memperoleh dan menikmati hak-haknya, sehingga menimbulkan kesenjangan berupa penikmatan hak yang hanya didapat oleh sebagian orang. Tindakan positif merupakan inisiatif proaktif untuk menghilangkan diskriminasi. Salah satu contoh tindakan positif dapat dilihat dari adanya kebijakan kuota penerimaan mahasiswa khusus bagi masyarakat dari daerah terpencil, terluar, dan tertinggal di Indonesia untuk memudahkan akses pendidikan sesuai kondisi daerah masing-masing. Kesemua aspek yang telah dibahas ini merupakan kesatuan yang perlu termuat di dalam kerangka hukum diskriminasi yang komprehensif. Lalu, apakah Indonesia telah mengatur diskriminasi secara komprehensif? Mari kita lihat kisah nyata seseorang yang mengalami diskriminasi. Tasya Farasya menghadapi diskriminasi. Ini adalah salah satu dari banyak contoh di mana diskriminasi Sebagai seorang terjadi di influencer sekitar kita. yang mempunyai banyak pengikut di media sosial, Tasya pun bercerita pernah mendapatkan tindakan diskriminasi ketika berada di bangku kuliah karena teman-temannya menganggap apa yang dilakukan dirinya selalu dianggap sebelah mata. Diskriminasi di kerjaan karena pekerjaan aku itu lebih kayak aku bekerja sendiri, jadi alhamdulillah sih nggak ada, dan emang pekerjaan aku tuh di bidangnya kan emang kayak cewek banget gitu ya, jadi sih aku nggak ada. Cuman paling ya kalau misalnya dulu zaman kuliah gitu-gitu ya ada sih diskriminasi. Biasanya kalau perempuan tuh, ya kalau perempuan mah jangan kayak gini lah, ini mah jangan oh laki, yang laki aja, biasanya gitu kan. Itu kan sebenarnya agak-agak diskriminasi yang sudah. Dampak diskriminasi bisa sangat merusak. Itu tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Diskriminasi dapat menyebabkan isolasi sosial, gangguan mental, dan ketidaksetaraan yang mendalam. Namun, ada harapan. Banyak orang dan organisasi bekerja keras untuk melawan diskriminasi. Kita juga bisa berkontribusi, mulai dari hal-hal kecil seperti tidak berpartisipasi dalam perilaku diskriminatif hingga mendukung kebijakan yang adil. Mari bersama kita menonton film pendek yang menceritakan rasa iri seorang anak terhadap diskriminasi sang ibunda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun Ibu. Wah, makasih ya nak. Nanti sore saya ke rumah Ibu. Kebetulan kantor juga lagi libur. Sekalian ulang tahun Ibu. Waduh, gak usah dirayain ya Tutur. Kamu inget ulang tahun ibu ya, ibu udah seneng kok. Ya, nggak apa-apa lah Bu. Udah 4 tahun juga. Kangen saya. Ya udah, ibu tunggu di rumah. Kenapa Bu? Bang Rahmat. Iya. Nasib abangmu tuh bagaimana Tur? Saya juga nggak tahu. Ibu rindu sama dia. Ibu selalu berdoa biar dia pulang ke rumah Tur. Ya sudah. Ibu jangan sedih ya tuh. Kan hari ini Ibu juga ulang tahun. Harusnya Ibu seneng dong. Ya udah, hati-hati ya nak. Kalau nanti kamu ketemu abangmu, tolong suruh pulang. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Struktur. Abang? Sebenarnya gue tahu kalau gue pergi dari rumah, gue yang rugi. Tapi gue nggak bisa ngontrol emosi gue. Apa-apa lu, ibu selalu milih lu. Gimana gue nggak iri? Terus lu jadi copet di Jakarta? Enggak, gue ada kerjaan. Cuma bisa buat kehidupan gue. Dan gue tahu tuh duit buat beli kue kan buat ibu. Gimana gue nggak iri sama lu? Terus rencana lo apaan? Gue nggak tahu. Pengen sih gue balik ke rumah ibu. Cuma paling kalau gue balik ke sana, gue udah diusir dari rumah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Fatur? Ya, Kok kamu banyak gitu? Kamu berkelahi? ceritanya panjang, Bu. Nanti saya ceritakan. Tapi sekarang ini kue buat Ibu. Ya ampun, pengen beli kue segala. Makasih ya, Nak. Ya, Bu. Mending sekarang kamu ganti baju dulu deh kamar kamu. Tapi Bu, masih ada satu lagi buat Ibu. Apa? Apa tuh? Assalamualaikum bu. Maafin Rahmat bu. Bu maafin Rahmat. Rahmat, iya nggak apa-apa Rahmat. Udah bangun Rahmat, bangun Rahmat, bangun. Iya nggak apa-apa Rahmat. Iya ibu maafin kamu. Selanjutnya, mari kita tonton bersama video narasi dari teman mahasiswa tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Krim Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan 4 orang pelaku bullying seorang anak berkebutuhan khusus di Serpong, Tangerang Selatan. Viral di media sosial, sejumlah remaja berseragam SMA melakukan perundungan terhadap remaja disabilitas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 3 pelaku penganiayaan terhadap anak disabilitas ditangkap polisi. Ketiga pelaku masih berusia di bawah umur. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat terasa. Para penyandang disabilitas masih merasakan ketidakadilan atas hak-hak yang belum terpenuhi. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam profil anak Indonesia pada 2020, diketahui bahwa sebanyak 110 dari total 1.335 anak penyandang disabilitas merupakan korban kekerasan atau diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih seutuhnya menganggap mereka merupakan bagian dari kelompok yang berbeda. Tidak hanya itu, dilansir dari media kompas.com menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih kurang. Mereka menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang berbeda. Hal ini merupakan kondisi eksklusi sosial yang terjadi pada masyarakat. Biasanya terjadi ketika seseorang merasa tak berdaya yang muncul dari tekanan. Individu atau kelompok yang merasakan kondisi eksklusi ini biasanya akan memisahkan diri dari publik. Bukan hanya disebabkan ketidakberdayaan, kondisi ini juga disebabkan oleh berbagai faktor. Kelompok yang sering dan masih diabaikan masyarakat adalah para disabilitas. Para disabilitas sering mengalami kondisi eksklusi sosial sehingga mereka merasa tertindas dan tidak mendapatkan keadilan dalam pemenuhan haknya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masih ada banyak orang yang kurang peduli terhadap penyandang disabilitas. Melihat hal ini, kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memberikan opini mereka terhadap masalah tersebut. Namaku Surya. Saya Syafaqi. Perkenalkan, nama saya Fijatullah Berlahmat. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ratudia Putri. Indonesia memiliki dasar atau semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Artinya kita tidak boleh membedakan tiap-tiap individu dari kekurangan mereka. Di mata oleh beberapa orang, mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang terpinggirkan. Beberapa orang tidak memiliki empati sosial dan juga kurang memiliki rasa simpati terhadap sesama manusia. Teman saya memiliki kebutuhan khusus, didiskriminasi dan juga susah mendapatkan kelompok untuk presentasi. Enggak sih, kalau teman-teman saya sejauh ini di Brawijaya, alhamdulillah enggak ada kayak gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren banget. Yang pertama pasti marah. Yang kedua itu pasti sedih. Kenapa sih kita dijauhin? Padahal ya kita nggak ada salah apa-apa. Kita yang ngerasain mereka gitu kan. Saat ini tuh masih banyak ya, tidak harus secara langsung. Secara di media sosial aja itu sudah banyak sekarang. Mereka melontarkan komentar-komentar jahat. Kita harus menanamkan rasa empati dan juga kepedulian kepada generasi muda kita, terutama pada setiap individu di lingkungan akademisi dan juga di lingkungan kampus, terutama di universitas kita yaitu Universitas Brawijaya, dikarenakan tidak sedikit dari teman-teman kita penyandang disabilitas yang berkuliah di Universitas Brawijaya. Untuk yang dibully dulu ya. Iya. Cerita aja, nggak ada yang nyalain kok. Itu sih kalau aku. Kalau yang bully ya, kalau bulinya kena-mena dari saya, itu sih udah cukup. Cut. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi karena ketidaksadaran masyarakat. Masyarakat masih kurang peduli terhadap kesetaraan dan hak-hak kepada penyandang disabilitas. Seharusnya masyarakat memandang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan individu lainnya. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi terbaik dalam masalah ini yaitu dengan mendorong pendidikan, kesadaran, dan pengalaman positif. Dengan tujuan untuk memperluas pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi adalah masalah yang harus kita hadapi bersama. Mari kita berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk berbagi video ini untuk meningkatkan kesadaran bersama.